Mahram itu adalah satu laki-laki yang haram ditikah secara abadi, yang haram menikah kepada dia secara abadi, ya. Seperti mana ayah ke atas, ya, seperti anak ke bawah, seperti saudara sekandung, saudara sebapa, saudara seibu, saudara sesusu, seperti paman, gitu kan, bibi, itu kan, keponakan dan anak keponakan ke bawah. Ini semua mahram, mahram mu'abbad namanya, mahram yang selamanya. Ada mahram, tapi mahram itu tidak selamanya. Seperti suami kakak, suami adik, itu mahram, tapi mahramnya bukan selamanya. Sementara, aduh, kan, tidak boleh, tidak termasuk mahram yang boleh menemani, kan. Kalau mahramnya yang sifatnya sementara, namanya mahram muqayyad. Mahram itu karena ada ikatan, ya, dengan saudari kita. Ya, kalau nggak ada ikatan, ya boleh nikah sama wanita ini, kan? Namanya mahram muqayyad. Makanya hukum aurat, ya, dalam mahram muqayyad sama dengan yang lain. Beda dengan mahram mu'abbad, kan? Makanya kenapa wanita ini kalau sudah wudu bersentuhan dengan suaminya, suaminya bersentuhan dengan istrinya yang tanpa penghalang, gitu kan, kulit ketemu kulit, gitu kan, ini batal. Padahal ini mahramnya, benar, ini mahramnya. Tapi yang dimaksud, ya, dalam hadis, ya, dalam ayat Quran adalah mahram mu'abbad yang tidak batal itu, kan? Termasuk mahram mu'abbad, ya, adalah mertua dan menantu. Walaupun sudah pisah ini anaknya, sudah cerai, makanya mertua dan menantu ini tidak ada bekas, tidak ada mantan mertua, tidak ada mantan menantu di dalam hukum Islam. Sekali mertua, selamanya mertua, walaupun sudah pisah sama anaknya, sudah cerai. Sekali menantu, ya. Dan batasan aurat kepada mertua, kepada menantu, persis seperti kepada anak. Dengan mertua itu begitu. Kita ketemu mertua kita, ya, walaupun sudah cerai dengan anak putrinya, ya. Lalu kita melihat rambutnya, jangankan melihat rambutnya, melihat teteknya aja dia dosa. Kan? Bukan cuma tidak batal, tapi orangnya dari pusar sampai lutut, kan? Dari pusar sampai lutut, kan? Jadi sama dalam hukum apa? Hukum aurat. Terus juga sama dengan anak, dengan mahram yang lainnya yang mu'abbad, dalam hukum tidak batal wudu, sama. Kan? Maka mertua itu termasuk orang tua, kan? Namun ada yang tidak sama. Apa? Adalah dari sisi warisan. Mertua tidak ada istilah warisan bagi menantu. Mertuanya meninggal dunia, menantunya minta warisan. Nggak bisa. Mana? Kan saya nggak batal wudhu sama mertua. Nggak bisa. Urusan warisan. Sorry, urusan warisan sorry, tidak akan mendapatkan, ya. Urusan tidak batal wudu, oke, sama dengan anak. Urusan aurat jadi sama dengan anak, gitu kan? Tapi urusan warisan, no, ya, tidak bisa. Nah, ini mahram mu'abbad. Termasuk mahram mu'abbad itu yang sesusu, yang menjadi mahram mu'abbad, kan? Tapi yang dimaksud sesusu ini juga ada syaratnya, ya, ada syaratnya. Syaratnya bagaimana? Ini yang menyusunya harus umurnya, kan, 2 tahun ke bawah,
ya nggak bisa. Saya menyusu sama istri saya, ada kan? Walaupun menyusunya tiap waktu, ingat. Dan diminum air susunya tidak menjadi mahram mu'abbad, tidak, kan? Kenapa? Karena umurnya sudah di atas 2 tahun, kan? Nah, ada yang menjadi mahram mu'abbad, mahram yang selama-lamanya walaupun lebih dari 2 tahun ketika menyusu ke sapi, menyusu ke domba, ke embe. Itu jadi mahram tuh, nggak boleh kawin. Makanya kenapa kalian laki-laki nggak boleh kawin sama sapi? Karena kalian suka nyusu. Jangan kawin sama domba aja kan, jangan kawin sama sapi, itu kan. Awas, itu mahram itu, mahram itu kan. Ya, intermezzo ini ya. Intermezzo. Allah, ada lagi syaratnya ya, menyusu itu yang menjadi hukum sesusu gitu kan. Ada di antaranya menyusunya harus sampai 5 kali. Ya, tidak bisa kan, baru 1 kali, harus 5 kali. 5 kali itu bagaimana? Harus lepas dulu dari teteknya dan cok itu gini kan, minum. Nah, kalau belum lepas terus minum, enggak disebut 1 kali. Kalau sudah lepas dari teteknya baru disebut 1 kali. Ya. Lalu umpamanya bulan depannya lagi nyusu lagi, lepas cuma 1 kali, dihitung 2 kali. Bulan depannya lagi itu dihitung 3 kali, kan? Nanti sampai 5 kali. Kalau belum 5 kali tidak bisa menjadi mahram mu'abbad. Allah.